Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral mu'minin dimanapun antum berada. Syukur alhamdulillah kita bisa lanjutkan diskusi kita tentang bagaimana rezim pra kedatangannya Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi datang, nanti ada rezim-rezim yang menyambut. Nah, pada kesempatan kali ini kita sampai kepada satu fase tentang ideologi kebangsaan. Yakni di sini yang ingin saya sampaikan adalah tentang bagaimana kehancurannya ideologi demokrasi sekuler dan liberal. Ini dilatar belakangi kalau kita mengkaji sebelumnya adalah pada sebuah hadis yang dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu hadzal amri nubuwah wa rahmah, summa yakunu khilafatan wa rahmah, summa yakunu mulkan wa rahmah, summa yakunu imaratan wa rahmah, summa yatakadamuna alaihi takadumal humur. Fa'alaikum bil jihad wa innal abdal jihad ar-ribat. Wa inna abdalur ribatikum asqalan." Jadi di sini dari hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 4 fase. 4 fase utama yang akan dilalui oleh umat manusia. Pertama, yaitu tentang bagaimana ideologi tentang kenabian, yakni ala minhajin nubuwah, atau benar-benar di fase nubuwah, kenabian, yakni baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase yang pertama. Fase yang kedua yaitu khilafah. Khilafah di sini adalah fase sahabat yang bertemu langsung. Jadi adalah walaupun dikatakan khilafah adalah orang-orang yang bertemu langsung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses ini sesuai dengan al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Konsep yang diterapkan adalah ala minhajin nubuwah, sebagaimana yang diterapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari itu, kita akan masuk ke proses yang namanya mulkan. Kalau dari riwayatnya Abu Tha'labah Al-Khusaini bahwa Khuzaifah bin Yaman berkata, dia yang dikatakan pada proses mulkan, kalau Ibnu Abbas hanya sekedar mulkan. Kalau dari Abu Tha'labah mengatakan mulkan addan, yakni kerajaan yang menggigit. Menggigit dalam artian tetap mengikuti sesuai dengan konteks baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada rongrongan atau ada manipulasi, ada kepentingan yang mungkin ini belum begitu besar. Yakni dia menggigitnya ke bawah, nggak begitu terlalu sadis lah. Di sini adalah mulkan adan, yakni proses kerajaan yang berdiri. Ini bisa kita kategorikan dengan singkat adalah masanya Daulah Bani Abbasiyah dan Daulah Bani Umayyah. 2 fase ini yang luar biasa menentukan tentang proses Islam berada pada fase yang kedua setelah baginda Rasul. Pertama mulkan, pertama khalifah, kedua adalah mulkan, yakni diakhiri dengan Daulah Turki Utsmani. Selesai proses ini ada namanya proses yang ketiga, yakni apa tersebut? Tentang, kalau dari Ibnu Abbas menyebutkan dengan kata imarah, atau kepemimpinan yang didasarkan kenegaraan, atau terpecahnya menjadi kota-kota kecil. Dan saat ini kita sudah di fase tersebut, di mana kita menyatakan bahwa kita memiliki kesamaan-kesamaan dengan negara tetangga atau orang-orang sekitarnya, tetapi kita berdiri sendiri, alias kita berdiri dengan nama Indonesia, Republik Indonesia. Mungkin negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, dan segala macamnya, mereka berdiri. Begitu pula dengan wilayah Jazirah Arab. Ada Mekah, ada Arab Saudi, kemudian ada Dubai, ada segala macamnya. Ada Suriah, ada Palestina, ada Afghanistan. Mereka adalah satu kesatuan Islam, tetapi mereka berdiri dengan kenegaraannya masing-masing. Namun pada proses ini berakhir dengan kata Ibnu Abbas mengatakan bahwa ini seperti yatakadamuna alaihi takadumal humur, sebagaimana kuda itu yang memperebutkan makanan. Berakhirnya proses imarah ini adalah proses tentang kenegaraan atau kediktatoran. Di sini kalau dari Abu Tha'labah mengatakan bahwa ini dengan sebutan mulkan jabariyah, atau proses diktator yang benar-benar menggigit dan memaksa seluruh umat manusia. Dan proses diktator ini akan berakhir pula
Dengan apa? Ada proses jeda, dan ulama sudah mulai berpandangan dan berpendapat bahwa ada jeda yang saat ini dikemukakan dengan sebuah ideologi yang luar biasa, yakni tentang demokrasi. Di mana demokrasi itu mengusung pandangan tentang wal musyawwir fil umur. Jadi dia mengatakan adalah bermusyawarah dalam menetapkan sebuah urusan sehingga memunculkan mufakat, dan demokrasi adalah implikasi atau dia memiliki urgensi dari nilai-nilai keislaman. Dan ini menjadi terapan yang terpenting diterapkan di seluruh dunia hari ini. Bagaimana kita mengetahui itu? Masa-masa diktator berakhir. Pada masa kita tahu tentang mayoritas muslim di Tunisia, di Mesir, di Yaman, dan Libya, sampai hari ini sudah mengganti rezim diktator mereka menjadi rezim demokrasi. Alias mereka mengatakan bahwa semua ini berasaskan kepentingan bersama, di mana orang-orang dengan kekuatan atau suara yang terbanyak memiliki kompetensi atau kualitas untuk memimpin negara yang dipilih mereka. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa proses diktator selesai, kita berubah sampai ke proses demokrasi. Bahkan negara yang besar Amerika sekalipun tetap menerapkan proses demokrasi. Apalagi Indonesia yang dari awal setelah berakhirnya penjajahan kita sudah melalui proses demokrasi. Namun di kali ini saya bukan tentang mengatakan benarnya demokrasi atau salahnya demokrasi. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah demokrasi ini akan berakhir. Demokrasi ini akan selesai. Bagaimana proses itu selesai adalah demokrasi ini merupakan, sebagian ulama sudah mengatakan bahwa ini menjadi turunannya dari pemikiran-pemikiran sekuler. Pemikiran-pemikiran liberal, sehingga mereka mengasumsikan demokrasi yang berkembang hari ini adalah demokrasi yang bermuatan bukan tentang rahmatan lil alamin sebagaimana baginda Rasul, melainkan di sini bermuatan tentang kepentingan politik, kelompok, individu, bahkan golongan-golongan tertentu. Bagaimana kita melihat ini semuanya? Benarkah atau tidak demokrasi kita yang sedang kita jalani memiliki kompetensi atau muatan-muatan politik tersendiri atau muatan kepentingan tersendiri, sehingga di sini bisa dikategorikan sebagai demokrasi yang tidak terpimpin lagi, alias demokrasi yang sudah memiliki kepentingan, bukan terpimpin tetapi sudah memiliki kepentingan. Sehingga demokrasi ini menjadi turunannya liberal dan sekuler, dan masyarakat sudah mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan demokrasi ini. Bagaimana kita melihat? Demokrasi ini kan turunannya pemilu. Pemilu adalah suara terbanyak. Jika itu tetap kita lakukan secara umum, secara terbuka, secara transparan, maka yang kita hasilkan adalah suara yang baik jika dikelompokkan oleh orang-orang baik. Jika orang-orang baik bersatu dan terorganisir, maka akan melahirkan pemimpin yang baik. Namun, jika orang-orang baik ini sudah disusupi atau diberikan hal-hal yang mohon maaf sampai kita tahu kejadian politik hari ini, ternyata kejadian politik kita sudah menjadi kepentingan asas yang mengkayakan individu atau golongan tertentu. Dan ini sangat besar resikonya. Mengapa? Ada satu contoh yang mengatakan bahwa kepentingan muatan politik tidak berlaku, alias ketika orang-orang beriman, ketika orang-orang yang meyakini keislaman sesuai tuntunan, mereka memiliki satu tujuan untuk memiliki negara yang berdaulat dan benar-benar sesuai dengan tuntunan. Contoh, Turki. Kita mengatakan bahwa Turki berdemokrasi, benar demokrasi, tetapi pada saat itu muatan kepentingannya sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga apa? Ketika kudeta yang dilahirkan oleh para orang-orang barat yang merasa tidak suka bahwa calonnya kalah, sehingga dia mengatakan kudeta militer, dan pada saat itu yang langsung membentengi adalah para masyarakatnya sendiri, yang berakibat kerajaan Turki hari ini, negara Turki hari ini menjadi kebanggaan kita dari Indonesia, bahkan dari umat muslim dimanapun berada. Ini contoh tentang bagaimana bersatunya umat muslim dalam menjalankan demokrasi yang menjadi demokrasi terpimpin. Tetapi ada satu contoh lagi yang mengatakan bahwa ketika demokrasi ini walaupun dimenangkan oleh Islam yang sudah terorganisir, tetapi ada kekuatan-kekuatan besar yang menghantam tersebut sehingga gagallah proses demokrasi tersebut. Di mana kita kenal dengan bahasa kudeta militer Mesir, yang pada sampai hari ini Muhammad Mursi itu sebagai calon atau kandidat yang terpilih harus dijatuhi hukuman mati berada di Mesir.
Alias apa? Demokrasi suka tidak suka menjadi topeng dari kepentingan para kaum-kaum tertentu. Dan ini membahayakan. Kalaulah demokrasi ini seperti ini dan tetap stabil begini dalam muatan politik, dalam muatan kepentingan tertentu, tidak memperhatikan umat, tidak memperhatikan kebersamaan dan kesejahteraan umat, maka kita tidak akan menanti waktu lama. Demokrasi ini akan mengalami kerusakan yang luar biasa. Bagaimana kita melihat demokrasi ini akan hancur? Ada dua turunan atau dua pandangan yang akan menunjukkan jika salah satunya itu sudah terlalu meluas, sudah terlalu membesar segala macam, ini menghancurkan demokrasi. Pertama kita lihat dari segi keuangan atau dari segi mata uang. Jika hari ini mata uang tersebut tetap melaju dengan inflasi yang luar biasa, sementara tidak diperhatikan bagaimana kuota emas, orang akan menganggap bahwa pergeseran nilai mata uang yang hari ini kita mengatakan bahwa mata uang tidak begitu penting dalam artian kertas. Kertas juga tidak terlalu penting, sekarang orang sudah beralih ke aset digital. Jika shutdown yang terjadi pada aset digital, maka apa yang terjadi? Nilai kertas akan hilang. Alias sebagaimana di negara-negara yang bahkan menghambur-hamburkan uang karena menganggap uang tidak berlaku. Apa yang saat itu berlaku? Bukan lagi kertas, melainkan kembali ke fase dinar dan dirham. Ini menjadikan salah satu indikasi kalaulah mata uang tidak bisa dijaga dan kelola baik dengan negara, maka dikhawatirkan pola ini akan menghancurkan negara itu sendiri. Sementara negara itu sendiri sudah mengatakan mereka berasaskan demokrasi yang menerapkan unsur dan kepentingan kesejahteraan umat. Konsep yang pertama yang harus dilirik adalah bagaimana keseriusan tentang menjaga sistem keuangan negara. Yang kedua yang harus kita lihat adalah sistem perekonomiannya. Ketika kita sudah berbicara keuangan, kita akan masuk ke metode keperekonomiannya. Jika perekonomian ini semakin meluas dengan teori kapitalis, teori yang mengataskan dengan kepentingan orang-orang tertentu, orang-orang yang menjalankan proyek tertentu tanpa memandang bulu, tanpa memperhatikan sekitar, maka teori riba ini, teori kapitalis ini yang mengkayakan dan menjeratkan orang-orang lain, maka ini akan menjadi satu biang yang sudah dipastikan untuk menjadi jalan kehancurannya sebuah demokrasi. Ini yang harus diwaspadai dan harus kita lihat. Kalaulah ribawiyah semakin berkembang pesat, maka sudah dipastikan umat muslim, orang-orang Islam akan mengatakan ini sudah tidak sehat lagi. Demokrasi ini bukan menjadi demokrasi yang terpimpin, maka sudah dipastikan demokrasi akan mengalami ujung dari masa-masa kejayaannya. Mengingat semua orang hari ini di dunia belahan bagian manapun mengatakan bahwa demokrasi adalah satu-satunya ideologi yang hari ini diterima dan dikembangkan menjadi lanjutan dari pelajaran Islam. Sementara ketika kita sudah mengatakan demokrasi sebagai yang terbaik, kalaulah kecacatan demokrasi ini terjadi di sekitar kita, pemilihan-pemilihan di sekitar kita, yang berakibat apa? Semuanya demokrasi hanyalah sebagai topeng atas kepentingan, maka tidak akan lama lagi umat Islam akan bergerak dan perlahan merayap yang ingin menyatukan kekuatan mereka dan mengatakan bahwa kita harus kembali. Saya berpesan kepada proses negarawan, kepada siapapun yang memiliki kepentingan kenegaraan. Di sini, jangan sampai proses demokrasi yang khususnya Indonesia hari ini tempat kita berada mengalami kehancuran-kehancuran karena ulah kalian yang mengatakan kepentingan demi kepentingan pada individu atau golongan tertentu. Sementara kalian tidak memperhatikan bagaimana kesejahteraan umat. Demokrasi menjadi topeng, maka ini akan menjadi kehancuran dan akhir dari proses ideologi yang dibanggakan umat saat ini. Maka apa yang akan terjadi? Kita akan kembali kepada proses yang terakhir. Kita akan masuk ke kelucut yang terakhir, yakni Khalifatur Rasyidah.
atau khalifatu ala minhajin nubuwah. Kita akan kembali ke mana proses bagaimana Islam betul-betul diterapkan, Islam betul-betul dijadikan pedoman utuh dalam menjalani kehidupan. Maka berhati-hatilah bagi siapapun antum yang menjalani proses kepemimpinan, bagi siapapun antum yang menjalani proses demokrasi tanpa memikirkan kesejahteraan umat. Hari ini lagi-lagi saya ingatkan, demokrasi memiliki urgensi tentang kesejahteraan umat. Jika kalian dimanapun antum berada yang memiliki kepentingan tidak memikirkan kesejahteraan umat, maka tunggulah saatnya. Di dalam Al-Quran mengatakan fantazirus sa'ah, maka tunggulah waktu kehancuran kalian. Ini menjadi simbol-simbol atau kata kunci terakhir, demokrasi akan berakhir tatkala kalian menjadikan semuanya sebatas kepentingan dan muatan golongan kalian sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada manusia saya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan petunjuk dalam menaungi dan menjalani kehidupan ini sehingga kita bisa berada di dalam barisan Imam Mahdi. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.